Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua masih diberikan kesehatan selama masa pandemi ini. Nah, baiklah, kita akan melanjutkan materi mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan manufaktur. Adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang metode pengumpulan biaya produksi. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, kalian mampu memahami apa itu macam-macam biaya produksi. Kemudian kalian mampu menjelaskan karakteristik metode harga pokok proses dan harga pokok pesanan. Baiklah, kita akan mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini. Nah, untuk menghitung biaya produksi sendiri itu ada beberapa macam metode atau ada beberapa macam cara. Kalau dalam perusahaan dagang kita kenal dengan harga pokok penjualan. HPP itu disebut dengan harga pokok penjualan. Sedangkan dalam perusahaan manufaktur kita kenal dengan harga pokok produksi. Karena dalam perusahaan manufaktur itu sendiri di dalamnya ada suatu proses produksi. Ya. Makanya cara menyusun harga pokok produksi perusahaan manufaktur itu sedikit berbeda dari perusahaan dagang. Nah, untuk jenis-jenis metode harga pokok produksi itu sendiri ada dua macam. Yang pertama, ada harga pokok pesanan dan harga pokok proses. Baik, kita akan jelaskan satu persatu sebelum masuk tentang harga pokok produksi dan sebelum masuk ke dalam harga pokok pesanan dan harga pokok proses, kita akan pahami dulu langkah-langkah dasar dalam proses produksi. Ketika suatu perusahaan akan melakukan proses produksi, maka langkah yang pertama adalah melakukan pembelian atau mencari bahan baku. Yang kedua adalah setelah bahan baku itu didapatkan, maka akan dilakukan pemakaian terhadap bahan baku itu sendiri. Yang ketiga adalah penggunaan tenaga kerja. Untuk mengolah bahan baku itu kita membutuhkan tenaga kerja. Yang keempat, pengakuan biaya overhead. Nah, di sini nanti kita akan bahas tentang biaya overhead juga. Yang kelima, pembebanan biaya overhead, dan terakhir pengakuan produk yang telah selesai. Nah, ada beberapa cara untuk menghitung harga pokok produksi. Yang pertama adalah dengan menggunakan metode harga pokok proses. Harga pokok proses merupakan cara penentuan harga pokok di mana total biaya produksi dibebankan pada proses produksi selama periode yang bersangkutan. Jadi ketika menggunakan harga pokok proses ini, biasanya produk yang dibuat atau diproduksi itu adalah produk yang sama, sifatnya massal, dan ini biasanya adalah perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki pasar dan dia tidak melihat banyak atau tidaknya pesanan yang masuk, tapi dia sudah continue melakukan produksi tersebut. Contoh, misalkan ada sebuah perusahaan yang membuat kaos. Nah, dia membuat kaos itu tidak melihat berapa banyak pesanan di hari itu atau di bulan itu, melainkan mau banyak atau tidaknya pesanan, dia akan terus melakukan produksi pembuatan kaos. Yang kedua adalah metode harga pokok pesanan. Nah, bedanya adalah harga pokok pesanan ini barangnya atau
produknya itu dibuat ketika ada pesanan dari pelanggan. Contoh, kita misalkan membuat kerudung, maka kerudung itu akan diproduksi atau dibuat sesuai dengan pesanan yang datang di hari itu atau di bulan itu. Ketika di bulan itu tidak ada pesanan yang masuk, maka perusahaan itu tidak akan membuat produknya atau tidak akan membuat barangnya. Kurang lebih seperti itu. Maka pada intinya perbedaannya adalah harga pokok proses itu tidak melihat berapa banyak pesanan yang masuk, tapi dia akan membuat barang sesuai dengan target dia di bulan itu atau di tahun itu, baru kemudian dijual. Sedangkan harga pokok pesanan itu barang akan dibuat ketika ada pesanan yang masuk. Nah, di sini kita akan lihat perbedaan harga pokok proses dan harga pokok pesanan. Jika kita lihat dari proses produksinya, harga pokok proses itu proses produksinya terus-menerus, continue. Hari ini buat 10, 20, 30 sampai akhir bulan itu produksinya sebesar berapa? Misalkan bulan ini targetnya 300 baju harus dibuat. Harga pokok proses itu harus dilakukan pembuatan selama 1 bulan. Makanya proses produksinya akan dilakukan terus-menerus. Sedangkan proses produksi untuk harga pokok pesanan itu sesuai dengan pesanan yang masuk. Misal, minggu ini pesanan yang masuk adalah 20 pieces, maka dibuatlah pesanan itu sebesar 20. Dia tidak akan membuat melebihi dari pesanan yang masuk. Dilihat dari tujuan produksinya. Untuk harga pokok proses, tujuannya itu adalah memenuhi persediaan di gudang, ya. Jadi mau ada yang beli, mau tidak ada yang beli, gudang harus selalu ada produknya atau harus ada persediaannya. Sedangkan harga pokok pesanan, tujuan produksinya itu ya hanya untuk melayani pesanan yang masuk. Kalau tidak ada pesanan, maka dia tidak akan membuat barang. Yang ketiga, dilihat dari produk yang dihasilkan. Nah, biasanya kalau yang mengikuti harga pokok proses itu, barang yang dihasilkannya itu hanya satu macam saja, satu jenis produk saja. Sedangkan kalau harga pokok pesanan, biasanya barangnya itu beraneka ragam sesuai dengan pesanan yang diinginkan oleh konsumen. Kriteria yang keempat adalah pembebanan biaya overhead. Biasanya dibebankan atas tarif di awal. Nah, untuk harga pokok proses itu, karena biasanya produksinya sudah ditentukan berapa banyak, maka tarifnya itu biasanya sudah ditentukan di awal sesuai dengan target produksi dia. Sedangkan untuk harga pokok pesanan dibebankan sesuai biaya yang terjadi selama periode itu. Nah, misalkan untuk harga pokok pesanan ini, biaya overheadnya juga akan berbeda setiap pesanannya. Misalkan pesanan minggu ini ada 20 barang, maka biayanya juga pasti akan berbeda. Kemudian minggu depan ternyata misalkan naik 50 barang, maka biayanya juga otomatis lebih besar. Makanya untuk harga pokok pesanan ini, biayanya itu dibebankan ketika terjadi pesanan, dan pesanan masing-masing itu pasti berbeda-beda. Terakhir, pengumpulan, maksudnya pengumpulan biaya produksi. Nah, kalau untuk harga pokok proses, biaya produksinya itu biasanya dikumpulkan untuk setiap periode tertentu. Periodenya itu bisa 1 bulan, bisa dalam waktu 1 tahun. Sedangkan untuk harga pokok pesanan, pengumpulan biaya produksinya itu dikumpulkan untuk setiap jenis produk tertentu. Nah, itulah perbedaan antara harga pokok proses dan harga pokok pesanan. Nah, sekarang kita akan bahas metode yang pertama dulu, harga pokok proses. Nah, harga pokok proses tadi sudah kita bahas, merupakan cara penentuan harga pokok produk di mana total biayanya dibebankan kepada proses produksi selama periode yang bersangkutan.
Adapun karakteristik dari metode harga pokok proses itu yang pertama, produknya bersifat massal dan terus-menerus. Nah, barang yang diproduksi oleh perusahaan biasanya itu akan diproduksi besar-besaran. Contoh, perusahaan A menghasilkan baju. Nah, dia akan membuat baju selama periode itu dan dilakukan terus-menerus. Yang kedua, unit yang diproduksi bersifat homogen atau sama. Jika perusahaan itu membuatnya baju berupa kaos, maka dia akan membuat kaos tipe itu saja, hanya satu jenis barang. Yang ketiga, perhitungan biaya produksi dilakukan setiap akhir periode ya, karena sifatnya akumulatif, maka perhitungan biaya produksinya juga sudah terbaca, maka dilakukan setiap akhir periode. Yang keempat, biaya per unit dihitung dengan membagi total biaya dengan unit yang dihasilkan. Nah, untuk harga pokok proses ini, karena barangnya sudah ditentukan, produksi yang akan dibuatnya itu berapa banyak atau berapa unit, maka cara menghitungnya per picisnya itu adalah seluruh biaya dibagi dengan unit yang dihasilkan, maka akan didapatkan berapa harga per unitnya selama periode itu. Nah, untuk memahami lebih dalam lagi tentang metode harga pokok proses dan harga pokok pesanan, coba kalian identifikasi metode pengumpulan biaya produksi yang cocok untuk perusahaan-perusahaan berikut ini. Yang pertama ada pabrik cat, yang kedua ada pabrik mebel. Mebel itu bisa berupa pembuatan lemari, kursi, meja, dan alat-alat rumah tangga yang lain. Ada kontraktor gedung. Nah, coba kalian identifikasi pabrik-pabrik ini atau tiga perusahaan ini, dia lebih tepat menggunakan harga pokok pesanan atau harga pokok proses ya. Identifikasi dan berikan alasannya. Tugas ini akan lebih memahami lagi pemahaman kalian tentang harga pokok proses dan harga pokok pesanan. Nah, demikian materi tentang harga pokok proses. Untuk pertemuan minggu depan kita akan lanjutkan lagi tentang harga pokok pesanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.